Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Adi Sulistianto, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2021 Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Hari ini, Senin 18 Oktober tahun 2021, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangkaian uji kinerja mahasiswa PPG dalam jabatan. Berikut ini merupakan formulir pendaftaran uji kompetensi PPG dalam jabatan saya. Pada praktik pembelajaran kali ini, saya mengangkat materi tema 4, subtema 2, pembelajaran kedua, pada kelas 5 SDN 1 Cipining, Kecamatan Curug Bitung, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Berikut ini video praktik pembelajaran saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi semuanya. Pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik? Sehat? Alhamdulillah ya. Jangan lupa anak-anak selalu menerapkan protokol kesehatan dalam setiap aktivitas kalian. Yang pertama yaitu memakai masker. Yang kedua mencuci tangan pakai sabun. Yang ketiga yaitu menjaga jarak. Ya, terima kasih sudah hadir hari ini. Ya, tetap semangat. Jadi semuanya sudah hadir ya. Alhamdulillah. Bapak lanjutkan kembali. Anak-anak, apa yang Bapak tampilkan? Kata tertib belajar. Ada berapa di situ? Ada 5. Ada 5. Yang pertama, persiapkan alat tulis. LKPD dan materinya yang di kertas sudah ada belum? Udah. Oke, yang kedua, perhatikan posisi duduk, posisi kamera, dan juga lingkungan sekitar. Yang ketiga, aktifkan kamera kalian saat Zoom meeting. Yang keempat, off mikrofon atau di stop mikrofonnya saat guru menjelaskan. Yang kelima, jika mau bertanya, maka gunakan fitur raise hand ya. Baik, sudah paham belum tata tertibnya? Udah. Baiklah, sebelum belajar, mari kita bersama-sama berdoa dengan khusyuk supaya kita semua diberikan pemahaman yang baik. Bapak minta Sahrudin untuk memimpin doanya, silakan. Marilah kita berdoa mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Sahrudin sudah memimpin doa kali ini ya. Baik, selanjutnya anak-anak, kita akan menyanyikan lagu nasional terlebih dahulu. Lagunya lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Ya. Silakan kalian simak lagunya. Oke, kita lanjutkan ya. Ya. Baik, anak-anak perhatikan. Seringkali Siti mengalami lemas, pusing, dan kunang-kunang. Menurutmu mengapa Siti mengalami gejala seperti itu? Anemia. Karena ini mengalami anemia gitu. Iya, Pak. Betul.
Anemia adalah salah satu gangguan pada organ peredaran darah manusia, ya. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai gangguan pada organ peredaran darah manusia dan juga mempelajari properti tari daerah, ya. Tujuan pembelajaran hari ini, lihat anak-anak. Tuh. Yang pertama, setelah menyimak video pembelajaran dengan seksama, peserta didik mampu menjelaskan organ peredaran darah pada manusia serta menganalisis penyebab dan cara mencegah gangguan pada peredaran darah manusia. Yang kedua, setelah berdiskusi dengan teman kelompok, peserta didik mampu menampilkan peta pikiran organ peredaran darah manusia. Yang ketiga, setelah menyimak video, peserta didik mampu mengemukakan pengertian dan macam-macam tari properti, serta menganalisis properti tari yang digunakan dalam sebuah karya tari dengan tepat. Yang keempat, setelah menyimak video pembelajaran dengan seksama, peserta didik mampu menampilkan gerakan tari sederhana menggunakan properti tari dengan tepat. Ya, itu tujuan pembelajaran hari ini. Anak-anak, inilah tahapan belajarnya. Pertama, kamu nanti akan mengamati video pembelajaran. Setelah itu, kamu akan menyimak penjelasan guru. Setelah menyimak penjelasan guru, kalian berdiskusi dengan teman sekelompok. Dan nanti menampilkan hasil diskusi kalian di depan kelas. Nanti Bapak panggil beberapa orang ya untuk menampilkan hasil diskusinya, tugasnya. Iya, Pak. Iya, yang terakhir nanti akan saling menanggapi diskusi kelompok. Nah, kita masuk ke kegiatan belajar pertama. Sebelum kegiatan belajar 1, kita tepuk semangat bersama-sama. Ayo, nyalakan mikrofonnya. Tepuk semangat. Nah, ya, terima kasih anak-anak. Lanjutkan. Nah, ini Bapak punya video mengenai organ peredaran darah. Baik anak-anak, inilah lembar kerja peserta didik mengenai gangguan kesehatan pada organ peredaran darah manusia. Di situ ada nama gangguan atau penyakit. Nanti kalian bisa isi dengan anemia, tekanan darah tinggi, tekanan darah rendah gitu ya. Lalu kalian isikan pengertiannya apa. Misalkan anemia, pengertian anemia apa, penyebab anemia apa, gejala yang timbul juga apa. Nah, lembar kerja peserta didik ini kan sudah ada ya, masing-masing kalian sudah pegang di kertas itu. Ya, sudah. Nah, silakan diskusikan dengan kelompokmu, kerjakan tugasnya, Bapak beri waktu 10 menit dari sekarang. Baik, anak-anak, sekarang jika kalian sudah selesai mengerjakan, silakan kirim hasilnya. Bapak mau cek HP nih, siapa yang udah ngirim nih? Oke, Sally, silakan Sally. Sally bacakan. Punya Sally, silakan. Tuangkan hasil diskusi kelompokmu mengenai gangguan kesehatan pada organ peredaran darah manusia ke dalam peta pikiran berikut. Peta pikiran gangguan kesehatan pada organ peredaran darah manusia. Nama gangguan atau penyakit. Stroke. Pengertian. Stroke adalah penyakit yang menyerang bagian saraf pada otak, disebabkan oleh penyumbatan atau pecahnya pembuluh darah. Penyebabnya antara
lain adanya gumpalan darah pada pembuluh darah di obat-obatan pengencer darah. Gejala yang timbul. Gejala penderita stroke yaitu dari kaca wajah terlihat menurun. Udah Pak, itu aja. Baik, Sally. Terima kasih sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Sally memilih gangguan stroke, ya. Kelompoknya memilih gangguan stroke untuk ditampilkan. Tadi dibilang stroke adalah penyakit yang menyerang bagian saraf pada otak, betul ya? Penyebabnya antara lain gumpalan darah pada pembuluh darah di otak, ya. Gejala yang timbul, bicaranya menjadi kacau, wajahnya terlihat menurun. Itu gejala-gejala stroke. Bagus, Sally. Bapak pingin satu lagi nih. Nyalakan mikrofonnya, Erna. Ya Pak. Baik, siap ya untuk menyampaikan. Sudah terlihat belum anak-anak di layar punyanya Erna? Baik, Erna silakan disampaikan. Tuangkan hasil diskusi kelompokmu mengenai gangguan kesehatan pada organ peredaran darah manusia ke dalam peta pikiran berikut. Peta pikiran gangguan kesehatan pada penyakit tekanan darah rendah. Pengertian hipotensi atau tekanan darah rendah adalah kondisi ketika tekanan darah berada di bawah batas normal kurang dari 90 atau 60. Penyebab antara lain ketika dalam kondisi kehamilan dehidrasi, mengonsumsi obat-obatan tertentu, penyakit jantung maupun pendarahan. Gejala yang timbul. Penderitaan hipotensi diantaranya kepala pusing, penglihatan buram, jantung berdetak lebih cepat, pernafasan dangkal, dan cepat haus. Udah Pak. Baik, Erna, terima kasih. Anak-anak, teman kamu Erna tadi sudah menyampaikan mengenai gangguan tekanan darah rendah. Kata Erna, tekanan darah rendah atau hipotensi adalah kondisi ketika tekanan darah berada di bawah batas normal, ya. Penyebabnya yaitu diantaranya bisa karena kehamilan, dehidrasi, mengonsumsi obat-obatan, penyakit jantung maupun pendarahan. Gejala yang timbul pada penderita tekanan darah rendah yang pertama adalah penglihatan buram, jantungnya berdetaknya lebih cepat, lalu pernapasannya dangkal, dan juga sangat haus. Ya, itulah penyebab atau pengertian penyebab dan gejala yang timbul akibat tekanan darah rendah. Erna, terima kasih sudah menyampaikan presentasinya. Sally juga terima kasih. Yang lain, silakan dikirim hasil kerjaannya ya. Sudah dikirim belum yang lain? Ayo Bapak tanya. Udah Pak. Udah. Lahir belum Pak? Udah Pak. Lahir belum? Sudah belum? Udah Pak. Baik, kita lanjutkan anak-anak ya. Terlihat belum? Kita ice breaking dulu. Apa itu, Pak? Udah Pak. Bacanya apa? Mari lakukan tepuk anak. Sama semua ya. 1, 2, 3. Tepuk hak anak. Hak hidup. Tumbuh kembang. Perlindungan. Antisipasi. Bagus, anak-anak. Terima kasih ya. Kegiatan yang kedua. Mengenai apa anak-anak? Kegiatan yang kedua sudah muncul belum? Seperti tari daerah. Udah. Betul. Properti tari daerah. Anak-anak, banyak hal yang dapat kita lakukan apabila tubuh kita sehat dan terhindar dari gangguan organ peredaran darah. Di antaranya, kita dapat melakukan gerakan-gerakan seperti melakukan tari menggunakan properti. Seperti apa sih tari properti itu? Nah, ini ada video.
Sekarang Bapak minta kalian mengamati video juga, bisa disetel nih. Ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa-siswi kelas 5 SDN 1 Cipining, tema 2 pembelajaran 2, yaitu mengenai properti tari. Mari sama-sama kita simak videonya. Properti tari adalah instrumen atau alat atau benda yang dipergunakan sebagai media pelengkap dalam pementasan tari agar menambahkan makna dan nilai keindahan dalam gerakan tari yang tengah dipentaskan, serta merupakan unsur yang ada dalam hampir setiap tarian. Fungsi properti tari adalah sebagai alat yang digunakan dalam pementasan. Ada 3 fungsi properti dalam seni tari, yaitu yang pertama mendeskripsikan tema dari sebuah tarian, yang kedua memperjelas gerakan dan karakter dari seorang penari, dan yang ketiga serta menambahkan keindahan dalam gerakan tari. Contoh properti tari. Properti tari dalam tari tradisional ada bermacam-macam dan berbeda pada tiap tarian. Namun contoh properti dalam tari yang paling sering digunakan adalah selendang, topeng, kipas, payung, piring, tombak, keris, lilin, boneka, rangkaian bunga, rebana, mandau, perisai. Mari kita simak contoh tarian yang menggunakan properti tari. Demikian video pembelajaran mengenai properti tari. Semoga kalian lebih paham ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, bagaimana menurut kamu video pembelajaran yang barusan kamu simak? Menarik apa tidak? Menarik. Padli, ada berapa video tadi Padli? Berapa video tari? 5. Yang pertama adalah tarian piring ya. Yang kedua adalah tarian brendong lesung. Yang ketiga tarian selendang atau serimpi. Yang keempat yaitu tari kipas. Yang kelima tari topeng. Coba Bapak mau tanya, tari piring properti yang digunakan apa? Piring. Tari bendrong lesung yang digunakan propertinya apa? Lesung. Tari ini, tari kipas. Tari kipas apa propertinya? Kipas. Kalau tari topeng propertinya apa? Pakai topeng. Wah, pintar.
kepada yang menjawab Bapak kasih bintang-bintang ya. Sudah hebat, bagus. Kita lanjutkan ya. Anak-anak, silakan kalian berdiskusi lagi dengan kelompok. Kali ini kalian akan mengerjakan tugas menganalisis properti tari dari sebuah tari daerah. Misalkan tari piring berasal dari daerah mana, lalu properti yang digunakan apa. Coba digambar, sudah nampak belum lembar kerja peserta didiknya? Sudah. Oke, silakan kalian kerjakan. Bapak beri waktu 10 menit dari sekarang. Silakan. Jika sudah, foto yang jelas tugasnya kirim ke grup. Nanti Bapak panggil lagi beberapa orang ya. Sekarang Bapak minta Padila, ada Padila? Ada, Pak. Oke, Padila, siap untuk menyampaikan ini tugasnya? Ya, Padila? Pak. Sudah bisa dilihat apa belum? Sudah. Pak. Oke, Padila, silakan dibacakan hasil diskusinya. Setelah mempelajari ajab dan video pembelajaran mengenai properti tari daerah, tuangkan hasil diskusimu pada tabel analisis properti tari berikut. Nomor 1, nama tarian tari piring asal dari Sumatera Barat. Properti yang digunakan piring. 2, tari serimpi Jawa Tengah Lesung. 4, tas. 5, tari topeng DKI Jakarta topeng. Udah, Pak. Baik, coba Bapak lihat dulu ya. Nomor 1, tari piring dari Sumatera Barat, propertinya piring, betul. 2, tari serimpi dari Jawa Tengah, propertinya selendang, betul. 3, tari bendrong lesung dari Banten, propertinya lesung, betul. 4, tari kipas Pakarena dari Sulawesi Selatan, propertinya kipas, betul. Yang kelima, tari topeng dari DKI Jakarta, propertinya topeng. Bagus. 10 bintang juga untuk Padilah dan kawan-kawannya yang sudah betul dalam menjawab. Terima kasih ya Padilah sudah menyampaikan hasil diskusinya. Anak-anak sudah terlihat belum? Udah, ya. Pak. Udah ada. Setelah kamu menganalisis properti tari dari sebuah tari daerah, sekarang lakukanlah gerakan tari dengan menggunakan properti. Nanti kirim video kegiatanmu melakukan gerakan tari melalui WhatsApp group. Ya, silakan menari di rumah lalu kirim hasil tariannya ke WhatsApp group. Nah, sekarang lihat dulu nih. Bapak mau kasih contoh dulu. Nanti kamu praktekkan di rumah ya. Baik, sudah dilihat apa belum tadi videonya? Udah, Pak. Yang belum kirim tariannya silakan kirim di grup ataupun japri, tidak apa-apa ya. Sekarang kita sampai kepada kesimpulan pembelajaran hari ini. Nah, yang pertama mengenai gangguan pada organ peredaran darah manusia. Coba organ peredaran darah manusia terdiri atas apa saja anak-anak? Jantung sama pembuluh darah. Jantung dan pembuluh darah. Lalu kalau gangguan peredaran darah ada 7 ya.
gangguan peredaran darah? Ada 7. Pertama apa sebutkan? Anemia, tekanan darah tinggi, tekanan darah rendah, dan Baik, wah pinter-pinter, hebat-hebat. Terima kasih. Selanjutnya, 4 cara mencegah timbulnya penyakit gangguan pada organ peredaran darah. Sebutin Zahra. 1. Berolahraga secara teratur. 2. Tidur yang cukup. 3. Atur pola makan. 4. Hindari asap rokok baik sebagai perokok aktif maupun perokok pasif. Iya, siapa yang suka olahraga secara teratur? Pastilah sehat. Siapa yang tidurnya cukup? Sehat. Yang pola makannya teratur? Sehat, ya. Sekarang properti tari. Sahrudin, ada Sahrudin? Bacakan kesimpulan. Properti tari itu apa sih? Seperti tari dalam tari tradisional adalah bermacam, ada berbeda pada tiap tarian. Contoh seperti dalam tari yang paling sering digunakan adalah selendang, topeng, kipas, piring, dan lain-lain. Baik, terima kasih Sarudin. Anak-anak, ini adalah refleksi pembelajaran. Jawab pertanyaan Bapak dengan jujur ya. Apakah pembelajaran yang baru saja kalian lalui menyenangkan? Menyenangkan, Pak. Menyenangkan. Baik. Lalu apa saja yang telah kamu pelajari dari kegiatan belajar hari ini? Kita belajar apa aja tadi? Organ peredaran darah dan properti tari daerah. Betul ya. Hari ini kita belajar gangguan peredaran darah dan properti tari daerah ya. Lalu apa manfaat yang kamu rasakan setelah mempelajari atau kegiatan belajar hari ini? Manfaatnya yaitu kita dapat mengetahui gangguan-gangguan organ peredaran darah. Dan kita juga mengetahui gerakan-gerakan dan properti pada tari daerah ya. Itulah manfaatnya kita belajar hari ini. Ini Bapak kasih pertanyaan, bisa nggak jawab coba? Jika Lani mudah merasa lelah, badannya sering terasa lemas, pandangannya kunang-kunang, kemungkinan Lani mengalami gejala penyakit apa? Anemia. Waduh, tunggal ya. Betul. Jawabannya C, anemi. Anemia. Nah, lalu yang kedua nih. Tarian seperti pada gambar merupakan tarian yang berasal dari daerah mana? Sulawesi Barat. Ya. Barat. Ini tarian apa sih? Piring. Tari piring. Tari piring dari mana? Sumatera Barat. Anak-anak, itu 2 soal yang Bapak tampilkan. Nah, kamu harus menjawab 10 soal ya. 10 soal ini ada di Google Form ini nih ya. Caranya seperti apa? Seperti yang sudah-sudah. Jadi kamu isi dulu nama kamu. Seperti ini, isi nama. Setelah itu dilanjutkan mengerjakan 10 soal. Bisa anak-anak? Bisa, oke. Tindak lanjutnya, bagi yang mendapatkan nilai kurang dari 70, nanti Bapak berikan bimbingan secara individu maupun nanti kelompok. Nah, bagi yang mendapatkan nilai lebih dari 70, itu sudah hebat. Dan nanti Bapak berikan materi tambahan. Ya, sampai jumpa anak-anak di kegiatan belajar berikutnya. Alhamdulillah, kegiatan belajar kita hari ini telah selesai. Mari kita berdoa bersama-sama sebelum mengakhiri pembelajaran ini. Fadli, silakan dipimpin doa dengan mengucapkan Alhamdulillah. Silakan Fadli. Ya, sebelum pulang, marilah kita baca hamdalah. Berdoa dimulai. Alhamdulillah. Tepuk hak anak.
hidup, tumbuh kembang, perlindungan, partisipasi. Yes, yes, yes. Baik, anak-anak, terima kasih telah hadir pada pembelajaran hari ini. Bapak akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah praktik pembelajaran yang telah saya laksanakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.